pertanyaanku, evidence itu tuh seberapa bias gitu terhadap misalnya analisis-analisis orang-orang yang memang mereka misalnya secara pendidikan tuh tinggi gitu ya, secara ekonomi mereka menengah ke atas, sehingga dalam hal ini aku ingin mengatakan bisa jadi gitu ya, analisis-analisis kebijakannya itu tuh tidak relate gitu dengan masyarakat yang ada di bawah gitu, kalau tidak melibatkan mereka secara langsung gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya dengan harapannya memeratakan ekonomi, tapi pembangunan IKN harusnya dilihat dalam visi jangka panjang. Kalau dia semakin merusak lingkungan, kan artinya resiko penyakit pun semakin meningkat ya, karena kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia itu nggak bisa terlepas dari keseimbangan ekosistem yang ada. Halo teman-teman semua, sobi-sobi kita, kembali lagi di Ngobrol Kebijakan. Kayaknya udah lama banget aku nggak pairing berdua nih kita. Iya, dan maksudnya aku secara pribadi juga udah lama nggak di ngobi rekaman. Iya, kayaknya terakhir kapan ya, aku lupa. But anyway, hari ini aku bersama dengan Natasha. Perlukah aku berkenalan lagi? Sok terkenal aja. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum familiar, perkenalkan aku Velia Primaresti, manajer riset dan program dari The Indonesian Institute. Hari ini ditemani oleh... Hai, salam kenal lagi. Aku Natasha Restu, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute. Yeay. Hari ini kita temanya Blackpink. Bukan karena sok keren pakai jaket kayak gini, tapi memang ini dingin ya teman-teman, studionya BTW. Nah, tapi hari ini kita akan ngomongin hal yang justru nggak dingin. Nanti juga bakal tapi dingin sih. Emosi dan panas sih. Tapi dingin karena ngomongin ini. Tapi dingin, kenapa tahu tuh? Enggak. Karena dia terkubur di dalam es. Yaitu apa? Apa ya? Kayaknya baru-baru ke blow up juga ya bulan lalu ya, karena putusan MK. Oke. Jadi ibu kota Nusantara. Negara apa Nusantara sih N-nya? Nusantara. Nusantara. IKN. Karena IKN ini menarik sih. Di zaman-zaman periode periode akhir Jokowi yang kedua, dia kan sangat rame gitu ya, semua orang ngomongin IKN, percepatan pembangunan karena IKN. Bahkan kalau teman-teman inget tuh, kalau nggak salah di bulan Agustus 2023, kalau nggak 2024 ya, itu sempat rame upacara kenegaraan ya untuk Agustusan itu di IKN, padahal banyak yang mengkritik kayaknya waktu itu ya, IKN belum siap dan segala macam gitu, tapi segalanya dipaksakan di sana. Dan terutama dikritik karena itu buang-buang duit cuy gitu kan. Tapi sekarang ganti pemerintahan, gimana nih nasib IKN gitu kan? Kemarin itu pertanyaan juga. Betul, itu hal yang kita tanyakan juga sebenarnya. Kemarin update terakhir kalau nggak salah ada di putusan Mahkamah Konstitusi ya. Aku nggak hafal nomornya, coba aku bacakan teman-teman. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PPU strip 26/2026 pada tanggal 12 Mei 2026 yang menyegarkan kembali pembicaraan mengenai ibu kota negara Indonesia, apakah masih di Jakarta atau di IKN. Nah, ternyata menurut keputusan atau putusan MK tersebut ditetapkan ibu kota Indonesia tetap di Jakarta gitu. Jadi inti dari semua perdebatan ini apa gitu ya, karena tetap di Jakarta, tapi dengan garis bawah suatu saat itu akan dipindah ke IKN, tapi belum pasti nih kapannya, karena itu setelah ada keputusan presiden kalau pemindahan ibu kota itu dilakukan dari DKI Jakarta ke IKN. Nah, masalahnya kan sekarang ada pergantian pimpinan, belum tentu prioritasnya ke arah sana kan untuk pemindahan ibu kota. Jadi ibaratnya IKN itu adalah ibu kota yang suatu saat akan menjadi ibu kota kita, tapi memang belum disahkan dan nggak tahu kapan. Dan pertanyaannya, kalau kita juga nggak tahu kapan dinobatkannya IKN sebagai ibu kota negara, itu pembangunan di sana akan mangkrak atau gimana ya? Mengingat gejolak ekonominya akhir-akhir ini ya, dolar menguat, lalu banyak PHK. Dan program prioritas juga menghabiskan triliunan rupiah ya tiap harinya, yaitu MBG, makan bergizi gratis, dan banyak masyarakat ke bawah, terutama yang menengah itu turun status ekonominya jadi miskin. Nah, ini tuh jadi polemik juga nih, apakah
masih strategis untuk dipertahankan gitu. Iya. Sebenarnya tuh, nah karena ngebahas IKN Gimana? juga gitu ya, aku jadi inget satu konsep yang baru aja beberapa hari ini ku baca gitu. Judulnya adalah Government Spending Leaky Bucket gitu. Jadi pengeluaran pemerintah yang bucket tuh apa sih, wadah gitu ya, yang wadahnya tuh bocor gitu. Jadi basically konsep ini tuh ngomong atau mengatakan gitu ya bahwa logika di mana pemerintah itu mengeluarkan uang, dalam hal ini adalah APBN yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya nggak sesederhana duit keluar terus masyarakat sejahtera gitu. Karena di dalam setiap prosesnya gitu ya, bahkan di dalam proses collecting money-nya sendiri gitu ya, pemungut pajak, itu pasti terjadi banyak sekali kebocoran. Nah, si penulis ini menganalogikan kalau teman-teman membayangkan gitu ya, itu ember yang diisi air tapi embernya tuh bolong di mana-mana gitu. Jadi sebelum airnya itu sampai ke tujuan gitu kan, atau embernya sebelum penuh, airnya udah habis duluan di jalan gitu. Nah, menurutku tuh ini analogi yang bagus gitu, dan aku jadi merefleksikan hal tersebut ke dalam policy cycle juga gitu ya, dalam siklus pembuatan kebijakan publik, bahwa di setiap siklus gitu ya, itu selalu ada kebocorannya gitu. Tadi contoh misalnya kita lagi ngomongin putusan MK gitu kan, yang mengatakan bahwa kayaknya ibu kota Indonesia masih di Jakarta nih, kita pakai IKN tapi belum tahu kapan gitu kan. Itu kan terjadi kebocoran, apa ya, kalau bahasaku kebocoran informasi dan juga kebocoran tujuan dari awal dong gitu kan. Karena selama ini kita rame-rame mengkritisi pemerintahan Jokowi pada saat itu gitu, bahwa IKN itu memeratakan pembangunan. Iya, kayaknya ini mah project gagah-gagahan aja segala macem. Dan memang berkali-kali disampaikan juga oleh pemerintah bahwa IKN itu menjadi ibu kota negara gitu kan. Brandingnya ya yang diketahui masyarakat. Tapi pada akhirnya nih di tengah jalan tadi ya, pakai analogi bocor gitu, dan ya akhirnya pemerintah malah ngomong bahwa ya kayaknya nggak dulu deh gitu kan, nggak dulu pakai IKN untuk jadi ibu kota negara. Nah, itu adalah salah satunya gitu. Nah, nanti kita akan membahas kebocoran-kebocoran yang lain. Termasuk salah satunya adalah kebocoran aspek sosial yang mungkin di sini Natasha lebih banyak bisa mengelaborasi gitu di sini. Kayak gitu. Nah, coba Nat. Menarik. Iya, kalau ngomongin policy cycle yang Mbak bilang tadi kan, idealnya pembangunan IKN atau kebijakan untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota negara ini nggak bisa langsung ketok palu doang tanpa melibatkan aktor-aktor yang sebenarnya menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Kan, apalagi IKN kan tempatnya di Kalimantan Timur, which is Kalimantan, kita perlu ingat kalau Kalimantan adalah paru-paru dunia dan hutannya itu udah dibabat demi IKN. Jadi konstruksi dari pembangunan IKN itu udah banyak genangan airnya, which is itu adalah tempat berkembang biaknya nyamuk-nyamuk yang menggigit kita, yang bisa membuat kita sakit kayak demam berdarah, malaria. Dan ini yang gagal disiapkan oleh dinamika pembangunan IKN. Artinya apa? Artinya pembangunan IKN ini karena sudah gembar-gembor untuk memeratakan pembangunan dan di branding ke kancah internasional juga kan. Jadinya laju pembangunan IKN itu justru lebih berkembang cepat dibandingkan kesiapan sistem sosial ataupun sistem yang menyejahterakan masyarakat di sekitar IKN. Terutama di kawasan Penajam Pasar Utara, itu buktinya udah ada studi dari tahun 2025, 3 kilo dari ibu kota Nusantara yang didirikan itu udah menjadi pusat prostitusi baru nih Mbak. Karena banyak masyarakat kan akhirnya berpindah ke IKN. Otomatis mereka kan harus survive ya untuk mendapatkan ya pendapatan yang layak, tapi karena belum ada jaminan sosial, belum ada lapangan kerja yang memadai, masyarakat yang kategori ke bawah akhirnya terpaksa untuk mengandalkan cara yang demikian instan lah ya, instan, dan akhirnya muncullah aktivitas ekonomi baru dalam bentuk prostitusi, ada perdagangan narkoba juga, dan itu memunculkan kriminalitas yang naik. Nah, ini nih sesuai sama teori juga di epidemiologi sosial. Jadi epidemiologi sosial itu adalah analisis bagaimana penyakit-penyakit di masyarakat itu nggak cuma hanya akibat medis atau faktor
virus misalnya nih kayak zaman dulu pandemi COVID-19, karena virus COVID gitu. Tapi penyakit di masyarakat itu bisa termanifestasi dan terbentuk juga nih karena ketimpangan sosial ekonomi yang ada. Artinya apa? Artinya ada perbedaan distribusi kepemilikan uang nih antara masyarakat yang paling kaya dengan masyarakat yang paling struggle nih, masyarakat yang paling bawah yang pendapatannya belum layak. Nah, inilah yang menjadi hal yang perlu kita kritisi bersama. Apakah nih keberlanjutan pembangunan IKN di bawah Presiden Prabowo sekarang ini memang benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat atau tidak? Apakah dia pembangunan desainnya itu sudah ramah lingkungan atau enggak? Karena sebagaimana yang kita lihat kan mereka sudah merampas hutan. Ibaratnya nih sebelumnya di hutan itu ada berbagai macam spesies hewan nih Mbak. Tapi coba kita bayangin dengan diri kita sendiri. Tiba-tiba kita tinggal di suatu tempat dan tiba-tiba digusur. Tentu kita bingung kan harus pergi kemana. Nah itu juga yang terjadi sama hewan-hewan di Kalimantan Timur itu. Dan akhirnya kasus malaria pun meningkat di sana. Karena aktivitas spesies atau satwa liar yang ada di Kalimantan itu jadinya meningkat dengan interaksi manusia yang tinggal di sana. Jadi masyarakat adat, masyarakat lokal di sekitaran kawasan IKN itu menjadi aktor yang paling rentan gitu dengan potensi perpindahan penyakit. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya dengan harapannya memeratakan ekonomi, tapi pembangunan IKN harusnya dilihat dalam visi jangka panjang. Kalau dia semakin merusak lingkungan, kan artinya resiko penyakit pun semakin meningkat ya, karena kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia itu nggak bisa terlepas dari keseimbangan ekosistem yang ada. Jadi ya boro-boro mau ningkatin ekonomi yang ada, masyarakatnya nggak bisa kaya karena ngeluarin biaya untuk ngobatin penyakitnya. Nah itu yang nggak gagal dipikirkan dalam desainnya. Aku tuh belum update lagi ya, maksudnya kayak masyarakat sekitaran IKN itu sekarang kondisinya seperti apa, dan bahkan kayak di IKN sendiri tuh ada aktivitas apa sih gitu. Aku belum update, dan mungkin Nat ada update nggak soal itu? Kalau terkait update itu memang sih ada dialog-dialog yang dilakukan oleh pihak otorita Ibu Kota Nusantara, alias mengundang pakar-pakar misalnya. Contohnya mereka sempat ngundang Dinas Kesehatan dan lain sebagainya untuk memastikan kawasan IKN itu bebas malaria, bahkan masuk proyek strategis nasional, Mbak. Tapi yang aku kritisi di sini setelah membaca press release-nya dari OIKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara, sayangnya aktor yang diundang tidak ada melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokalnya. Jadi diskusinya hanya eksklusif gitu ya. Asik sendiri mereka diskusi. Padahal yang paling merasakan dampaknya kan adalah masyarakat yang paling bawah ya Mbak. Jadi inilah yang sering kita amati juga di Indonesian Institute ya Mbak. Gimana desain kebijakan itu tidak bersumber dari aspirasi masyarakat yang mengalaminya. Jadi rentan menjadi tidak menyelesaikan akar masalah. Nah itu sih yang sangat disayangkan. Mungkin Mbak Velia bisa cerita nih kalau dari siklus kebijakan publik ini termasuk leakage yang mana gitu. Kalau partisipasi masyarakat yang paling rentan justru masih minim gitu dalam desain pembangunan IKN itu. Nah tadi kan kalau berdasarkan konsep yang sempat aku ceritakan di awal itu kan terjadi kebocoran tuh bahkan dalam tahap collecting pajak gitu ya. Itu juga penulisnya berargumentasi bahwa leakage atau kebocoran itu juga bahkan terjadi di misalnya pemerintahan ketika mereka membuat perencanaan gitu. Contohnya tadi salah satunya partisipasi mungkin. Tapi contoh lain misalnya ketika pemerintah membuat satu kebijakan, itu kan mereka harus memutuskan misalnya dana apa gitu yang mau digunakan gitu. Artinya kan ada opportunity cost dana yang diambil gitu kan untuk mendanai kebijakan yang akan yang akan dibuat gitu misalnya. Siapa yang akan menerima, tadi lagi-lagi berkaitan dengan partisipasi gitu kan. Terus juga berapa besar anggarannya dan yang lain-lain. Nah, masalahnya kan untuk menentukan hal-hal tersebut pemerintah tuh nggak punya mekanisme kayak pasar gitu. Artinya gini, kalau pasar itu kan kita ada penjual, ada pembeli gitu kan. Nah, ketika ada penjual dan pembeli, itu kan barang-barang yang diperjualbelikan di pasar itu kan kelihatan ya, oh barang A tuh banyak peminatnya gitu misalnya gitu kan. Barang B kurang peminatnya karena harganya mahal. Nah, sehingga kan dari situ penjual dan pembeli tuh bisa secara objektif menentukan kira-kira mana nih barang yang pengen ada beredar di pasar. Nah, dalam hal ini kan pemerintah nggak punya mekanisme seperti itu. Jadi
aku ingin mengatakan bahwa dalam membuat suatu perencanaan tuh pemerintah seringkali hanya mengandalkan apa ya, educated guess gitu loh. Jadi kayak mereka menebak-nebak dengan embel-embel apa sih, data driven policy Oke. atau apa, evidence based policy segala macem yang Kayak tes oke ombak itu ya? ya itu bagus gitu, tapi maksudnya evidence itu seberapa bisa kita pertanggungjawabkan gitu when it comes to apa, masyarakat yang ada di bawah gitu misalnya Betul. gitu kan. Sumbernya bener-bener Iya, dari mereka nggak? Atau sebenarnya masalah yang di-state atau didefinisikan sama pemerintah kita, ya dari persepsi mereka aja benar gitu. benar dan kayak Ya. iya lagi-lagi ngomongin misalnya evidence based policy gitu Mhm. kan. Ya tadi kalau evidence itu bisa Mhm. mengartikulasikan sejauh apa sih suara-suara masyarakat yang ada Betul. di bawah gitu kan. Itu juga pertanyaanku, evidence itu tuh seberapa bias gitu terhadap misalnya analisis-analisis orang-orang yang memang mereka misalnya secara pendidikan tuh tinggi gitu ya, secara ekonomi mereka menengah ke atas, sehingga dalam hal ini aku ingin mengatakan bisa jadi gitu ya, analisis-analisis kebijakannya itu tuh tidak relate gitu dengan Mmm, masyarakat yang ada di bawah gitu, kalau tidak melibatkan mereka secara langsung gitu. betul. Kalau tadi ceritanya Nat kan kayak, oh iya ada diskusi tapi Iya. masyarakat nggak diajak gitu misalnya kan. Itu kan sama aja kayak misalnya ngomongin apa namanya, ngomongin perempuan gitu ya. Misalnya Betul. tema perempuan tapi panelnya cowok Panelnya semua semua gitu. Jadi cowok. sebenarnya nggak ada yang bisa relate gitu dengan permasalahan perempuan gitu. Tapi mereka Yap. sok tahu aja gitu kan. Dengan apa sih perempuan harus gimana segala macam. Nah itu kurang lebih sama lah mungkin analoginya dengan proses Mhm. pembuatan kebijakan sih. Gitu. Oke. Menarik nih, Mbak. Dan kalau dari hal-hal yang kita omongin banyak sebenarnya yang bisa kita kritisi ya, karena Hmm. desain pembangunannya masih terkesan tidak inklusif, lalu Ya, ya. partisipasi dari masyarakat terbawah itu juga masih minim. Nah tentunya ini masih menjadi pola yang berulang juga nggak sih Mbak dari Mm-mm. kebijakan-kebijakan yang saat ini terjadi, misal kayak program MBG dan Ya. lain sebagainya itu desainnya Koperasi Desa Merah Putih. Seharusnya semua program yang diluncurkan pemerintah itu ada baseline-nya dulu, dan nanti setelah program itu berjalan, itu diukur dampaknya seperti apa sih yang dirasakan masyarakat di sekitar IKN nih misalnya. Ya. Apakah mereka benar mendapatkan peningkatan pendapatan rumah tangga misalnya karena adanya pembangunan IKN gitu. Jadi sebenarnya Ya. harus dibandingkan gitu. Oh, tujuan pembangunan IKN apa? Terus sekarang pasca pembangunan sudahkah itu tercapai? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dikomunikasikan juga kan ke Ya. masyarakat. Dan tadi menarik juga yang Mbak Valia sampaikan dari informasi yang bocor atau adanya perbedaan persepsi juga nih antara pemerintah sama masyarakat terbawah. Ini juga mencerminkan adanya asimetri informasi nggak sih Mbak antara Betul. pemerintah dengan masyarakat yang terdampak. Mm-mm. Padahal sebenarnya masyarakat sama pemerintah tuh kan sebenarnya idealnya bermitra. Ya. Gitu sebenarnya kita sangat ingin untuk mendorong pemerintah dan membantu mereka, tapi terkadang kesempatan kita untuk berdialog dengan mereka masih terbatas dan Ya. hanya itu-itu saja atau sekedar diundang. Semoga harapannya ini bisa membaik ya ke depannya melalui analisis-analisis kebijakan dan kita nggak lelah buat bersuara tentang ini gitu. Atau kalau nggak terbatas ya itu tadi kayak mereka tuh somehow tidak menjalankan peran Yap. penjelasan itu yang kayak ini juga sebenarnya berkali-kali Betul. teman-teman masyarakat sipil suarakan gitu ya, bahwa oh ya kita diundang ke FGD apa segala macam tapi kita perlu dijelasin gitu. Betul. Itu sih. Nah, mau nyambung ke penjelasan tadi ya soal perencanaan segala macam, kenapa kok kita perlu partisipatif, perlu inklusif gitu ya, perlu dijelaskan dan bener-bener perlu dihitung secara matang gitu, apalagi ketika itu melibatkan anggaran yang sangat besar gitu ya, karena lagi-lagi teman-teman ketika suatu program yang gede itu sudah berjalan gitu ya, maka program itu tuh akan sangat-sangat sulit sekali dihentikan gitu ya, bukan semata-mata karena karena pemerintah nggak bisa gitu, tapi lebih kepada menurutku pemerintah nggak bisa karena banyak sekali kepentingan yang terlibat di dalamnya gitu. Betul. Sesimpel misalnya nih, oke IKN dihentikan, terus gimana misalnya dengan kontraktor yang mereka kehilangan proyek. Kalau kontraktor kehilangan proyek kan artinya banyak
karyawan kontraktor itu yang Hmm, harus dipecat gitu misalnya atau betul. diberhentikan gitu kan. Juga misalnya kalau IKN diberhentikan, otomatis otorita IKN bubar dong. Kalau Hmm, otorita IKN bubar artinya banyak pejabat yang kehilangan jabatannya. Nah, itu kan trade off yang kayak tidak iya. kita perhitungkan gitu sehingga ya itulah maksudnya memang apa ya, idealnya sih kita perlu tadi memikirkan matang-matang gitu ketika Iya, membuat kebijakan karena secara berkelanjutannya mau apa sih mhm IKN ini mhm. mau dibuat seperti apa? Karena nggak mungkin kan fasilitasnya jadi mangkrak udah Iya, boros berapa rupiah sampai kita ambil hutang juga kan mhm. kemarin. Kan maksudnya kejadiannya sama banget Yap, kayak MBG kalau teman-teman lihat berita itu kemarin ketika sempat di-stop kan ya kalau nggak salah berapa hari, iya, itu yang protes bukan anak-anak sekolahnya teman-teman, tapi malah justru vendor-vendor dari SPPG gitu kan. heeh, Karena mereka merasa, "Ya ini bisnis gua kenapa tiba-tiba berhenti?" gitu. Nah hmm, itu kan the whole different things lah ya yang hmm, kayak pelik gitu. Itu iya. sih. Jangan sampai intinya kebijakan yang dicanangkan pemerintah nih untuk tujuan yang baik ternyata gagal memitigasi dampak-dampak yang tidak diperhitungkan atau Mhm mhm. unintended consequences yang tadi kita bahas. Jadi kesimpulannya itu sih hal yang perlu kita perjuangkan dan selalu suarakan, terutama perencanaan atau keberlanjutan pembangunan IKN ini kan masih jalan dan ada kepala OIKN-nya juga dari Pak Basuki mantan Menteri PU kita yang Iya. sebelumnya. Jadi harapannya konstruksi pembangunan di IKN itu lebih ramah lingkungan dan tidak mencederai hak-hak kesehatan masyarakat di sekitarnya juga karena kan memang kita udah merusak hutan ya, udah membabat hutan dan penting untuk melakukan pemastian perlindungan sosial juga tadi untuk pekerja yang Mbak Velia sebutkan Mhm. tentang pekerja-pekerja yang ibaratnya pekerjaan kontraktor itu kan mereka juga datang dari luar daerah kan. Nah itu tuh harus dipikirkan kalau suatu saat mereka pergi kembali ke daerahnya, apalagi dari daerah IKN kan sekarang berisiko malaria, tentu Mmm. itu bisa menyebarkan lagi ke Iya iya. tempat tinggal barunya ketika mereka balik ke rumahnya masing-masing, oh penyakit yang dari IKN itu bisa kembali lagi ke menulari keluarganya yang dia tinggal sebelumnya. Jadi banyak transmisi yang perlu Iya kita iya iya iya. pikirkan dari awal sampai akhir dan data-data yang ada itu jangan cuma dikumpulin tapi memang benar-benar dipakai untuk acuan roadmap pembangunan IKN itu kayak gimana. Apalagi perhitungan risiko lingkungan sama kesehatan itu kadang kerap diabaikan gitu sih Mbak, karena Mmm, dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi dan dampaknya kan jangka panjang. iya. Padahal kalau sekarang kita tidak berusaha maintain keseimbangan ekosistem di sekitar IKN, bayangin puluhan tahun ke depan, apa yang akan terjadi kalau hutannya dibabat secara tidak sehat dan tidak melakukan reforestasi atau penanaman lagi gitu. Mhm mhm. Pasca konstruksi kan ada genangan air atau gali-galian, tapi kalau itu tidak dibenahi, yang terjadi mungkin tanah longsor, nanti bisa banjir bandang lagi, yang part 2 mungkin. Setelah dari Waduh. Sumatera, teman-teman kita jangan lupa tahun lalu kita sudah menyaksikan langsung ya dari Dan belum pembebakan selesai hutan by the way. dan teman-teman kita belum dapat bantuan yang layak gitu. Mmm. Ibaratnya mereka kehilangan rumah dan jangan sampai ya ini akan terulang lagi secara terus-menerus gitu. Iya iya. Aku jadi kepikiran tadi karena Hmm, mention soal ya harusnya kan apa namanya, dipikirkan gitu jangan sampai transmisinya jadi semakin besar segala meluas. macem. Mungkin mungkin hal itu tuh tidak terjadi karena duit itu udah habis duluan di urusan-urusan yang sangat administratif gitu. Ya ya. Kayak maksudnya oke, kita bikin ibu kota baru, Mhm, kan artinya banyak perkantoran baru gitu betul kan, dan betul. kalau misalkan teman-teman inget, waktu itu pernah gede-gedean, pembukaan CASN ya, calon Ya ASN untuk khusus untuk IKN. IKN gitu, dan maksudnya ya itu kan biaya administrasi yang Hmm, sangat besar gitu kan untuk membayar orang-orang yang diterima, udah gitu juga belum tentu orangnya bener-bener dipindahin ke IKN gitu dan kan. buat tempat tinggal untuk ASN di sana Nah itu dia, juga. menggaji Ya. gitu. Open recruitment itu kan juga proses administrasi yang sangat mahal by the way Hmm, gitu kan, gitu. Belum lagi nanti harus audit, pelaporan, nah biaya-biaya administrasi kayak gitu betul. yang kayak mungkin jadinya, apa ya, negara terlalu overwhelmed di urusan-urusan seperti itu, alih-alih Hmm, memikirkan hal-hal yang sebenarnya sifatnya mungkin
tadi kalau kata Nat secara ekonomi tidak menguntungkan, tapi dia tuh preventif dan kayak di masa depan tuh bisa sangat apa ya, mencegah kerugian berkali-kali lipat. Nah betul, gitu. iya itu bahasa yang tepat gitu. Nah inilah yang perlu kita suarakan selalu sih. Untuk nge-wrap up nih omongan kita, secara simpelnya ada closing dan rekomendasi nggak sih Mbak untuk kasus IKN ini? Iya. Sebenarnya apa namanya, susah untuk mengatakan bahwa IKN diberhentikan aja karena Yap. wujud bangunannya tuh Sudah udah ada gitu kan, kayak ya sayang gitu ntar jadi kota hantu gimana dong IKN gitu, nggak ada yang nempatin gitu. Nah mungkin pemerintah tuh perlu pikirkan IKN ini oke nggak jadi ibu kota tapi dijadiin apa gitu maksudnya. Apakah misalnya pusat sesuatu gitu Indonesia, aku nggak tahu ya, misalnya pusat budaya kah, pusat apa gitu ya, bisnis gitu misalnya, atau wisata baru kan bisa ya dimanfaatkan sebagai wisata baru gitu, sehingga apa ya, merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitar juga gitu. Alih-alih ya mungkin mereka sedang menunggu juga kali ya keputusan pemerintah sekarang tuh seperti apa gitu di tengah MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini gitu. Itu sih, karena ya tadi lagi-lagi kalau misalkan ngomong ya IKN udah diberhentikan aja, itu sangat sayang dengan segala opportunity cost yang sudah keluar gitu. Apalagi kita ambil utang juga untuk membangun itu ya. Iya itu dia kayak dan maksudnya semua orang nih kayaknya di seluruh dunia agak lebay. Tapi maksudnya udah banyak orang yang tahu branding bahwa Indonesia akan pindah ibu kota. Iya, even pas aku kemarin di UN, itu orang FIS tuh ada yang kayak nanya, gimana dengan ibu kota Indonesia yang baru, kayak terus aku berpikir, oh ternyata memang sudah terkenal ini ya kebijakan itu gitu. Kan kayak malu, maksudnya kalau nggak jadi beneran pindah atau nggak jadi beneran fungsional gitu, sayang aja gitu. Iya, kayak yang Mbak Velia ceritain tadi, aku sepakat sih, kita tuh penting untuk mendorong akuntabilitas dari pemanfaatan alokasi dana yang udah besar untuk membangun IKN ini supaya nggak sia-sia. Artinya apa? Sekarang yang perlu dilengkapi dari IKN adalah bagaimana memastikan kesiapan ekosistem sosialnya. Jadi warga-warga di sana emang benar-benar bisa mendapat kesejahteraan, mereka diberdayakan secara ekonomi, aktivitasnya seperti apa. Karena kalau nggak salah juga ada perkumpulan Gerbang Tara juga, di sana anak-anak mudanya diberdayakan untuk melakukan aktivasi industri-industri kewirausahaan muda misalnya, termasuk branding. Menurut aku dengan posisi Kalimantan menjadi paru-paru dunia dan keanekaragaman hayatinya itu masih tinggi, itu bisa jadi pusat penelitian juga terkait hal itu. Jangan sampai intinya pembangunan IKN ini gagal untuk mendesain pencegahan penyakit menular itu yang semakin meluas. Karena kalau ekosistem udah terganggu, gak dipungkiri, ini berdasarkan riset World Bank juga, potensi wabah atau penularan penyakit terbesar itu datang dari penurunan keanekaragaman hayati, alias penurunan keanekaragaman hayati atau spesies-spesies yang tinggal di hutan hujan tropis Indonesia, itu kan bisa memunculkan penyakit baru di masa depan, alias misalnya COVID-19 dulu banyak variannya, ada Omicron, lalu ada varian lainnya. Nah ini bisa bermutasi juga virus-virus tersebut dan semakin mengakibatkan penyakit yang lebih fatal. Nah jangan sampai kerugian finansial Indonesia itu semakin berkali-kali lipat dan gagal kita cegah hanya karena mengira investasi di sosial sama kesehatan itu nggak strategis, nggak sebanding dengan pemilihan ASN baru atau secara administratif, gitu sih. Oke, itu dia tadi teman-teman pembahasan soal IKN. Sebenarnya kita belum membahas secara mendalam karena ini sebenarnya niatnya tuh kayak semacam mereview ulang gitu ya, dan mengingatkan kembali bahwa kita tuh pernah punya kebijakan heboh loh bernama Ibu Kota Nusantara gitu. Jangan sampai kayak, tapi sebenarnya bisa dipahami gitu bahwa mungkin perhatian masyarakat jadi bergeser karena dengan segala MBG dan keracunannya gitu kan, Koperasi Desa Merah Putih yang manajernya disuruh baris berbaris, terus kalau nggak salah ada yang meninggal 3 orang gitu kan, kayak gitu. Tapi gak apa-apa. Semoga semoga pembicaraan kali ini bisa membuat kita semua berefleksi juga gitu ya.
apa yang bisa kita lakuin buat Indonesia ke depannya supaya lebih baik gitu. Oke, thank you teman-teman. Buat yang mau membaca kerja-kerja TII yang lain, ada di website kita di www.theindonesianinstitute.com. Dan kita juga ada di mana aja, Nat? Ada sosial media kita lainnya, ada Instagram, di X. ya nanti detailnya ada Instagram, ada Twitter, ada X. Facebook juga, ada YouTube. Nanti bisa lihat detailnya di bawah ini. Oke, kalau gitu teman-teman silakan bagikan juga ke yang lain supaya diskusi IKN ini nggak meredup dan kita nggak lupa sama keberlanjutan IKN. Sekarang Giliranmu bersuara. Yeay. Bye-bye, see you.